Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa program yang mendunia sekarang di gereja kita adalah One Voice 27 ya. Satu suara untuk Tuhan. Di dalam pertemuan para pendeta di 3 minggu yang lalu di Banten ya, di BSD, bahwa pembicara-pembicara yang datang dari pimpinan kita dari Jalur Conference banyak sekali berbicara mengenai One Voice, bahwa One Voice ini adalah satu suara tahun 2027 untuk menyerukan pekabaran misi sedunia. Dan kita harus bagian dari program ini supaya kita masing-masing melibatkan diri untuk turut berpartisipasi di dalam pelayanan penginjilan 2027 ya. Jadi pelayanan ini berbicara mengenai bagaimana tahun 2027 bahwa kita harus melipat gandakan banyak usaha program membagikan pelajaran Alkitab ya. Seperti kemarin kita habis kita menyerukan satu seruan menyatakan One Voice ya. Apa kemarin seruannya? Nggak kedengaran ya? Iya. One Voice 27. Jawabnya apa? Mission for all ya. Mission for all. Mengapa One Voice 27? Mengapa harus satu suara tahun 2027? Ini adalah satu momen memperingati hari baptisan Yesus yang ke-2000. Tahun 2027 adalah hari ulang tahun baptisan Yesus yang ke-2000. Maka kita diajak satu suara ya, satu suara. Ketika Yesus dibaptis di tahun 27, ketika dia keluar dari air, kalau kita baca di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, apa kata firman Tuhan? Mari kita baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan tahun 27 mengingatkan kita betapa panjang sudah perjalanan kekristenan ini. Maka akan diadakan berbagai kegiatan penaburan, perluasan misi. Bagaimana supaya tahun 2027 semua anggota terlibat ya, total members involvement, menyerukan kabar keselamatan, memperkenalkan Yesus adalah anak Allah yang kekasih. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Jadi satu suara itu adalah satu suara kita bergabung untuk misi menyampaikan pekabaran ini. Nanti tanggal 5 September akan datang dari daerah ke jemaat kita Pendeta Alumban Raja yang akan meresmikan launching program One Voice 27. Itulah sebabnya tadi dibacakan, sudah diumumkan, diputuskan di majelis bahwa kita akan mengadakan ini. Dan biasanya kalau di Sabat Ganjil kita tidak potluck,
tapi oleh karena pimpinan kita dari daerah ada program launching, maka kita akan potlang di tanggal 5 itu ya. Jadi tujuannya mari kita memberikan pelajaran Alkitab sebanyak-banyaknya. Kita akan diajak untuk menggunakan gadget kita, menggunakan HP kita untuk mewartakan suara Allah. Mewartakan suara Allah melalui apa? Melalui apa yang dapat kita lakukan dengan menggunakan HP kita, ya. Kita diharapkan akan menggunakan HP kita untuk penginjilan. Mulai mungkin melalui YouTube, melalui apalagi yang bisa kita lakukan dengan HP. Instagram, mungkin melalui TikTok, melalui WhatsApp, melalui Facebook. Ya. Dengan tujuan pekabaran yang kita sampaikan itu adalah mempersiapkan umat untuk kerajaan Allah, ya. Mempersiapkan satu umat yang benar-benar bersedia bertemu dengan Kristus. Jadi kita harus satu suara menyerukan, ya. Satu suara menyerukan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 5 dan 6, firman Tuhan menyatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Semoga dengan berkat kerukunan yang dikaruniakan kepada kita, kita akan menjadi satu suara. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan satu hati, satu suara untuk memuliakan Allah melalui pekabaran misi sedunia. Ketika Bapa menyatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini juga yang akan kita perkenalkan. Anak Allah Yesus Kristus yang telah dibaptis tahun 27 yang lalu. Dia jugalah yang akan disebarluaskan dengan berbagai cara. Kita pergi ke desa, pergi ke pinggiran kota, bahkan di pusat-pusat kota. Seperti buku bacaan yang sudah kita baca di Rabu malam, yaitu pelayanan ke perkotaan. Bahwa kita harus pergi, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 6 ayat 15. Dan ayat inti dari khotbah yang sudah dibacakan Pak Ketua tadi diambil dari Yesaya 55 ayat 1. Yesaya 55 ayat 1 menyatakan, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Apa yang dapat kita serukan? Serukan kuat-kuat. Apa yang sudah kita miliki, apa yang ada pada kita, iman kita yang bisa dibagikan, bagikan iman itu, jangan tahan-tahan, ya. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Dan bahkan kita disuruh untuk memperingatkan orang yang bersalah supaya dimaklumkan mereka, supaya mereka boleh bertobat, boleh meninggalkan kesalahan mereka. Kiranya pelanggaran-pelanggaran itu akan ditinggalkan dan semua akan datang kepada Yesus Kristus. Butuh suara, ya. Tahun 2023 kita diminta menggunakan suara kita, ya. Dan juga Yeremia katakan dalam Yeremia 11 ayat 6, berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah ini. Itulah sebabnya pelayanan perkotaan itu harus kita baca. Semua gereja harus membaca, supaya pekabaran ini harus diserukan di kota-kota, ya, di kota Judea, di kota Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bahwa pekabaran ini tidak boleh disimpan, ya. Di dalam
buku yang sudah kita baca, Pelayanan Perkotaan halaman 63 menyatakan, ya ini kemarin ini yang membawakan ini Bapak Asman Junta di halaman 63. Tetapi ada mutiara-mutiara yang hilang di sana yang nilainya tidak dapat Anda sadari sampai Anda sungguh-sungguh menemukannya. Oleh karena ada mutiara-mutiara yang berharga yang hilang, maka diperlukan orang-orang untuk mencarinya. Mungkin perlu berseru, berteriak untuk mencarinya. Mungkin ada 100 pekerja di mana hanya ada satu yang mungkin mencari dengan tekun penuh doa dan dengan hikmat dan dengan minat yang kuat untuk menemukan mutiara-mutiara yang terkubur di sampah kota-kota. Mutiara yang mahal itu ada tertimbun, terkubur di sampah kota-kota. Itu harus kita cari. Ini mutiara yang dimasukkan ini adalah jiwa-jiwa permata yang indah bagi Tuhan. Maka kita harus berseru, meneriakkan supaya mereka keluar dari sampah itu. Karena mereka adalah permata yang berharga di mata Tuhan. Jadi kita tidak heran kalau dulu waktu kecil SMP SMA anak-anak itu rajin di gereja, lagu spesial, bacaan mission. Tapi ketika sudah dewasa di kota hilang. Kenapa hilang? Jadi sampah masyarakat. Tidak bertahan dengan imannya. Oleh karena beratnya persaingan, susahnya mencari pekerjaan. Jika anak yang berharga itu hilang, itu harus dicari, diserukan kuat-kuat supaya mereka bisa kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menginginkan satu pun dari anak kita yang hilang dari keluarga kita untuk tidak masuk surga. Itulah sebabnya sekarang seruan ini harus diperkuat. Semua keluarga kita, kalau boleh ada di dalam kerajaan surga. Kita masuk, anak-anak kita masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya mutiara itu harus dicari di sampah kota-kota. Serukanlah kuat-kuat. Yesaya menyatakan serukanlah kuat-kuat. Kita berseru mungkin melalui literatur. Ada yang berseru mengenai buku-buku ya. Serukan, bagikan traktat. Ada yang membagikan majalah kesehatan. Bagikan buku-buku. Mungkin selebaran masa kini akan mampu menolong mereka yang tertimbun di tengah masyarakat kota. Dan kemarin di dalam bacaan kita Ibu Simatupang membacakan di halaman 132. Pada setiap pertemuan besar, beberapa pendeta kita harus hadir. Mereka harus bekerja dengan bijak untuk mendapatkan audiensi, untuk menyebarkan pekabaran ini. Suara yang harus kita sampaikan perlu audiensi, perlu orang banyak, perlu perkumpulan untuk mendengarkan dan menyatakan terang kebenaran ke hadapan sebanyak mungkin orang. Karena ini adalah tujuan pelayanan perkotaan, sebanyak orang. Jadi bagaimana kita mencari audiensi? Inilah satu pekerjaan yang susah. Itulah sebabnya kita perlu mengadakan KKR. Ya, kita mengadakan KKR. Kita mengadakan perkumpulan. Dan ini juga sebabnya saya merasakan ada banyak manfaat ketika kami melayani di Batam. Arisan marga yang ada di gereja itu, ketika tiba giliran di rumah mereka arisan, mereka terus bilang ke arisan, nanti bulan depan arisan di rumah kami untuk membawakan renungan pendeta kami. Jadi setiap arisan di rumah anggota itu selalu diundang kita. Kita mendapatkan audiens untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan itu juga sebabnya kemarin ketika kami baru nyampe pulang dari Jakarta, malamnya langsung kita melatih ya, pelantikan ya. Di sana kita melantik pengurus
panitia Natal Kota Padang Sidempuan, ya, Natal Oikumene Padang Sidempuan. Dan waktu itu, dan kebetulan yang dilantik satu pun tidak ada di sini, saya lihat. Ya, yang ikut dilantik nggak ada di sini, ya. Dan kita bersyukur untuk doa pengutusan kita sampaikan untuk pekerjaan ini. Ini mencari audiens. Bagaimana pada audiens yang mau mendengarkan suara kita. Dan selanjutnya Roh Nubuat mencatat begini di dalam Bible Commentary jilid 4 halaman 1184. Allah mempunyai permata-permata di semua gereja, dan bukanlah hak kita mengutuki secara luas dunia yang mengaku beragama. Dunia ini mengaku beragama, agama apapun. Tidak ada hak kita untuk mengutuki. Mengapa? Karena di sana ada mutiara Tuhan yang berharga, yang harus dikumpulkan, dibawa ke dalam kumpulan umat Tuhan. Tapi kita tidak selalu berhasil. Kita berteriak, kita berseru, tapi Tuhan tidak selalu memberikan hasil dari seruan kita itu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tapi kalau kita ditolak bagaimana? Jika ditolak di kota-kota, apa yang kita lakukan? Ya. Lukas 10 ayat 10 firman Tuhan menyatakan, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, ya. Serukanlah kuat-kuat tahun rahmat Tuhan. Serukanlah Yesus juru selamat. Serukanlah hari kiamat sudah dekat. Maka diperlukan pertobatan. Jadi kita harus satu suara untuk menyerukan ini. Oleh karena menginjil perlu audiens, maka kita perlu cari siapa, di mana ada audiens yang mau mendengarkan suara kita. Maka perlu dibuat pertemuan-pertemuan, ya, yang punya potensi untuk mengatur pertemuan, diatur pertemuannya, dibuat acaranya, disampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak berhasil mengumpulkan orang, apa yang mau kita lakukan? One Voice 27 solusinya. Apa solusinya? Solusinya gunakan HP-mu, ya. Solusinya gunakan HP-mu, ya. Kalau HP-mu sudah Android, sudah boleh digunakan menyampaikan satu suara untuk Tuhan di tahun 2027. Dan ini nanti akan diresmikan launching tanggal 5 September 2026 ini, ya. Gunakan HP-mu, ya. Apa saja tadi? Mulai dari Instagram, mungkin Facebook, mungkin TikTok, apalagi Reel, yang paling gampang WhatsApp, ya. Yang paling gampang WhatsApp. Baru YouTube. Yang mampu membuat konten rohani, buatlah konten rohani. Iya. Jadi kita sebenarnya sudah ada, kita pilih panitia komunikasi dan digital yang diketuai oleh ketua kita. Jadi kita ke depan ini akan bergerak, akan mulai mengaktifkan bagaimana kita mengisi kegiatan ini dengan konten-konten rohani. Buhama molohami pa pendeta so waktu siani konten-konten lah kontenon. Jadi tuaka nasa mengatusi membaik konten molo dikirim panitia anon, ya. Panitia sudah ada. Apa yang mau dibagikan? Holam makirim mamu tudongan. Tudongan ini sama kirimon. Tudongan marga, punguan marga. Serikat persahutaun bagi hamba, ya. Ketika nanti kita sudah buat
ayat-ayat mana ya yang mau dibagikan. Cerita apa? Banyak yang pintar bercerita, termasuk si Yanti, pintar dia bercerita. Buatlah cerita pendek seperti cerita anak-anak itu. Ceritakan dia. Karena di sekolah Sabat mendengar cerita, banyak anak-anak yang bertobat ya. Yang pintar menyanyi, buat lagu-lagu pujian, rekam. Lagukan satu lagu dan tambahkan satu kutipan ayat. Bagikan. Itu adalah satu kesempatan One Voice 27 ya. Jadi mungkin kita boleh sama-sama lagi satu kali lagi ya. Kalau saya bilang One Voice 27, jawabnya apa? Apa? Mission or all? Satu kali lagi, One Voice 27, all things new ya. Kalau begitu kita coba ya. Boleh kita coba. Saya coba ya. One Voice 27. One Voice 27. Amin. Semoga kita semua terlibat di dalam hal-hal yang baru ya. Di dalam penginjilan selalu ada hal yang baru. Maka dengan demikian Roma 15 ayat 6 menyatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita seia sekata menyatakan ini, bahwa kita satu suara memuliakan Allah. Amin. Satu suara membagikan pelajaran Alkitab. Satu suara membagikan satu ayat satu hari. Satu suara menggunakan gadget HP kita untuk menginjil. Amin. Satu suara menuntun jiwa kepada Kristus. Sehingga terjadilah RIPS. Apa itu RIPS? Apa itu RIPS yang di spanduk? Panen ya. Satu suara 2027 untuk menuai ya. Ada panen ya. Ya. Kalau seperti ini bagusnya padi itu untuk dipanen terjadi di jemaat kita.